Perkenalkan, nama saya Claudia Laura Andita. Baik, di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Ular Menikah dengan Manusia. Pada sebuah puncak gunung terletak di wilayah tidak jauh dari perkampungan warga, hiduplah seekor ular raksasa. Oleh masyarakat setempat, ular tersebut dikenal dengan nama ular endaung. Legenda tentang ular endaung dimulai dari kisah seorang perempuan tua dan 3 orang putrinya. Mereka menempati sebuah rumah sederhana di pinggiran hutan, tidak jauh dari gunung tempat ular endaung bersemayam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga tersebut mengandalkan ladang yang ada di belakang rumah mereka. Sayangnya, di keluarga miskin itu hanya wanita tua dan putri bungsunya yang rajin bekerja. Putri pertama dan kedua ternyata anak-anak yang pemalas. Suatu hari wanita tua itu jatuh sakit. Seorang tabib di desa dipanggil dan segera memeriksanya. Tabib itu berkata, "Ibu kalian menderita sakit yang parah. Aku bisa membuat obatnya dari beberapa akar tanaman di hutan. Hanya saja akar-akar tanaman obat tersebut harus direbus dengan bara abadi yang ada di kawah puncak gunung. Sekarang siapakah di antara kalian yang berani mengambil barang abadi itu?" tanya tabib. Putri pertama menjawab, "Aduh, maafkan aku ibu, mana berani aku mengambil bara api di kawah gunung." Putri kedua menjawab, "Aku juga tidak berani ibu, di puncak gunung itu bersemayam ular raksasa." "Bagaimana jika aku dimakan ular itu?" Putri bungsu pun menjawab, "Demi ibu, aku bersiap berangkat mengambil bara abadi. Ibu mendoakan aku supaya selamat." Ternyata justru putri bungsu yang berani berangkat mengambil bara abadi tersebut. Sebelum berangkat, putri bungsu tidak lupa mencium tangan ibunya dan memohon didoakan agar selamat. Kedua kakaknya terkejut dan terheran-heran melihat adik mereka. Sedangkan sang tabib terlihat kagum dan bangga pada putri bungsu tua itu. Sang putri bungsu berjalan mendaki ke puncak gunung. Segala rintangan ditempuhnya demi mencari obat untuk kesembuhan ibunya. Setelah berhasil mencapai puncak gunung, putri bungsu yang kelelahan beristirahat dengan duduk bersandar di sebuah batang pohon yang besar. Ketika sedang melepas lelah, batang kayu besar tempat putri bungsu bersandar tiba-tiba bergerak. Putri bungsu yang terkejut segera menjadi ketakutan. Melihat kayu besar tempat bersandar ternyata seekor ular raksasa. Ular raksasa tersebut memperhatikan putri bungsu dengan seksama. Lidahnya menjulur dan mengeluarkan suara, dan suara yang sangat menakutkan. Apakah ular raksasa tersebut marah dan akan memakan putri bungsu? Ular endaung berkata, "Wah, siapa engkau dan kenapa ke puncak gunung ini?" Putri bungsu kemudian menceritakan tentang penyakit yang menimpa ibunya. Ular endaung sedih mendengar cerita si putri bungsu. Tanpa terasa, ular endaung meneteskan air mata. Putri bungsu merasa terharu melihat ular endaung meneteskan air mata mendengar ceritanya. Ular endaung berkata, "Tenang saja putri bungsu, aku akan memberikan bara abadi itu, karena tidak mungkin kamu turun ke bawah sana." Putri bungsu menjawab, "Terima kasih ular endaung, meskipun ular tapi ternyata kamu sangat baik hati dan tidak jahat." Ular endaung tertawa, "Hahaha." Ular endaung segera turun ke dalam kawah, mengambil bara abadi. Sedangkan putri bungsu mengamati dari bibir kawah. Tiba-tiba terdengar ledakan dari dalam kawah. Asap putih menjadi sangat tebal, sehingga putri bungsu tidak bisa melihat ular endaung. Putri bungsu berkata, "Ular, apakah kamu baik-baik saja?
Berkali-kali putri bungsu memanggil ular Ndaung, tetapi tidak ada jawabannya. Putri bungsu pun menjadi sangat cemas. Ketika putri bungsu dilanda kecemasan, tiba-tiba terlihat ular Ndaung merayap dari bawah kawah menembus asap putih yang tebal. Tubuh ular Ndaung penuh dengan keringat. Putri bungsu berkata, "Syukurlah, engkau selamat ular Ndaung. Aku sangat mengkhawatirkanmu." Ular Ndaung pun menjawab, "Kalau cuma masuk ke dalam kawah itu perkara kecil. Saya gitu loh." Putri bungsu menjawab, "Tetapi bagaimana dengan bara abadinya? Apakah engkau berhasil membawanya?" Ular Ndaung berkata, "Ini dia," sembari ia mengangkat tangannya dan memegang bara abadi itu. "Wah, kamu hebat. Kalau begitu bolehkah aku membawanya? Aku ingin sekali ibuku cepat sembuh," kata putri bungsu. Dan ular Ndaung pun menjawab, "Setelah aku memberikan bara abadi ini, maukah engkau kembali ke sini?" Putri bungsu menjawab, "Kenapa aku harus kembali ke sini?" Ular Ndaung pun balasnya, Aku ingin menikah denganmu." Putri bungsu, "Bagaimana ya? Aku bingung harus menjawab." Ular Ndaung pun berkata, "Baiklah, mana mungkin ular menyeramkan sepertiku menikah dengan gadis cantik sepertimu. Terimalah bara abadi ini, semoga ibumu cepat sembuh." Putri bungsu berkata, "Ular, aku akan segera pulang untuk mengobati ibuku. Setelah ibuku sembuh, aku akan segera kembali ke sini." Ular Ndaung menjawab, "Wah, benarkah? Terima kasih putri, aku sangat bahagia." Sesampainya di rumah, kakak-kakaknya terkejut melihat putri bungsu selamat. Mereka bertanya macam-macam, tetapi putri bungsu segera memanggil tabib untuk membuat ramuan obatnya. Setelah ramuan siap, wanita tua tersebut langsung meminumnya. Sungguh mujarab ramuan tersebut. Wanita tua itu langsung sehat seketika. Tabib itu berkata, "Sungguh luar biasa, Tuhan menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Meskipun kita butuh perjuangan untuk mendapatkan obat tersebut." Dan ibunya berkata, "Terima kasih putriku. Engkau telah mempertaruhkan keselamatanmu sendiri demi mendapatkan obat untuk ibumu." Tabib itu menjawab, "Bungsu, ceritakanlah bagaimana kamu bisa selamat dari ular Ndaung itu." Putri bungsu menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Selama di puncak gunung bersama ular Ndaung, ibunya dan tabib merasa takjub dan bangga dengan keberanian putri bungsu. Kata ibunya, "Jadi, setelah ini kamu akan kembali ke gunung dan menikah dengan ular Ndaung?" Putri bungsu pun menjawab, "Mana mungkin manusia menikah dengan ular?" Putri pertama menjawab. Dan tabib berkata, "Sudahlah, yang terpenting adik kalian sudah berhasil mendapatkan bara abadi tersebut. Dan sekarang dia harus memenuhi janjinya kepada ular Ndaung." Putri bungsu pun kembali ke puncak gunung dan menemui ular Ndaung. Malam harinya, putri bungsu sangat terkejut melihat keanehan yang terjadi pada ular Ndaung yang sangat besar dan menyeramkan. Dan ular tersebut menjadi sosok lelaki tampan. Putri bungsu pun berkata, "Kakanda, siapakah engkau sebenarnya?" Ular Ndaung pun menjawab, "Adinda, aku sebenarnya adalah pangeran di kerajaan ini. Namaku Pangeran Abdurrahman Almasyah." Ular Ndaung ternyata adalah Pangeran Abdurrahman, menceritakan bahwa dirinya dikutuk menjadi ular raksasa oleh pamannya. Sang paman sangat menginginkan menjadi raja sehingga harus menyingkirkan Pangeran Abdurrahman Almasyah yang merupakan putra mahkota. Ular Ndaung berkata, "Jika malam hari aku memang kembali ke wujud asli sebagai manusia, tetapi jika pagi tiba aku akan berubah lagi menjadi ular raksasa. Aku akan menikahi Adinda jika sihir ini sudah benar-benar musnah."
Keesokan harinya, wanita tua dan kedua anak perempuannya pergi ke puncak gunung untuk melihat kabar putri bungsunya. Karena berjalan pelan, mereka baru sampai ke puncak gunung setelah malam tiba. Sesampainya di puncak gunung, mereka terkejut melihat si putri bungsu bersama seorang lelaki tampan, bukan dengan seekor ular. Ibunya berkata, "Putriku, siapakah lelaki yang bersamamu?" Putri bungsu menceritakan tentang siapa sebenarnya ular rendaung yang selama ini ditakuti oleh warga di sekitar gunung. Ibunya berkata, "Syukurlah, putriku, ini anugerah dari Yang Maha Kuasa, karena selama ini kau sangat berbakti kepada ibu." Ketika malam telah larut, kedua kakak putri bungsu yang merasa iri ternyata merencanakan sesuatu. Melihat ibu, adiknya, dan pangeran Abdurrahman telah tidur, mereka berdua diam-diam membakar kulit ular milik pangeran Abdurrahman Almasyah. Mereka mencoba memfitnah adiknya dengan meletakkan abu bekas kulit ular tersebut di dekat si putri bungsu. Pagi harinya, pangeran Abdurrahman Almasyah yang baru bangun terkejut melihat kulit ularnya terbakar habis. Anehnya, bukannya sedih atau marah, pangeran Almasyah justru sangat gembira. Dia segera membangunkan si putri bungsu. Ular rendaung berkata, "Adinda, bangun," jawab putri bungsu. "Ada apa, Kanda?" tanya putri bungsu. Ular rendaung, "Apakah Adinda yang membakar kulit ularku?" Putri bungsu pun menjawab, "Bukan, Kanda, bukan aku yang melakukannya." Ular rendaung berkata lagi, "Syukurlah jika ada seorang yang dengan rela membakar kulit ularku, maka aku benar-benar telah terbebas dari sihir itu." Kedua kakak si bungsu yang mendengar hal tersebut menjadi sangat menyesal. Mereka pun mengaku telah melakukannya. Setelah terbebas dari sihir, pangeran Abdurrahman Almasyah segera kembali ke istana dan mengusir pamannya. Pangeran Abdurrahman Almasyah menikahi si putri bungsu dengan pesta yang besar-besaran. Pangeran Abdurrahman Almasyah kemudian dinobatkan menjadi raja, menggantikan pamannya yang jahat. Nah, seperti itulah ceritanya tentang dongeng ular yang menikah dengan seorang manusia.